Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Bagaimana Daud belajar dari kesalahannya dan membawa tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem dengan cara yang benar yang tertulis dalam Kitab Hukum Taurat? Di manakah tempat tabut perjanjian diletakkan dan bait suci dibangun di kemudian hari? Mikal putri Saul dan istri Daud memandang rendah Daud karena Daud menari di hadapan tabut Tuhan dalam perjalanan pulang. Mikal memandang rendah Daud di hatinya. Apakah reaksi Daud dan Tuhan atas insiden ini? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian lama, kitab 1 Tawarikh, pasal 15 dan pasal 16. Di awal episode, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Esam, dalam pasal 15, tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Kita sudah tahu bahwa ada sebuah upaya lain untuk memindahkan tabut, namun itu adalah upaya yang salah. Mereka salah menangani tabut itu. Mohon beritahu saya, apa yang salah dan apa yang akan mereka lakukan dengan benar dalam pasal ini berkenaan dengan tabut? Tentu saja Daud telah belajar dari kesalahannya. Namun itu adalah sebuah pelajaran yang mahal. Karena saat mereka bergirang, Tuhan menyambar seorang hingga ia meninggal. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal. Selanjutnya ia mencari alasan terjadinya hal itu dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kedua, kita membaca dalam 2 Samuel pasal 6 bahwa Daud mendengar bahwa Tuhan memberkati rumah Obed-Edom orang Gad. Karena tabut Tuhan ada di rumahnya. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Daud mendengar hal itu, ia berpikir untuk membawa tabut Tuhan kembali dan ia memahami 2 hal. Jauh dari apa yang diperintahkan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan memperkaya. Hal itu telah memperkaya rumah itu. Jauh dari apa yang diperintahkan? Itu mahal. Ya. Mahal. Maksud Anda dengan apa yang diperintahkan? Instruksi Allah dalam berurusan dengannya. Firman Allah dan apa yang dikatakannya. Benar. Kedua, ia merasa bahwa hadirat Allah membawa kekayaan, memperkaya rumah. Obed-Edom orang Gad. Jadi tabut cuma sebentar menetap di sana selama 3 bulan, lalu ia membawanya kembali. Namun karena ia telah belajar dari kesalahannya, ia membawanya kembali. Dengan cara yang benar kali ini yaitu Alkitab memberitahu kita bahwa ia mempersiapkan sebuah tempat bagi tabut Tuhan dan mendirikan sebuah kemah bagi tabut itu. Ia tahu bahwa tabut harus berada dalam sebuah kemah, jadi ia menaruhnya dalam sebuah kemah. Dan ia melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang telah ia lakukan dalam pasal 13 ketika berkonsultasi dengan para pemimpin pasukan 1000 dan berkata kepada mereka, "Jika kamu anggap baik," ia tidak berkonsultasi dengan mereka kali ini karena ketika ada sebuah perintah Alkitabiah, maka kita tidak perlu bertanya atau berkonsultasi apakah kita harus melakukannya atau bagaimana kita harus melakukannya. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi." Dan itu sangat penting karena pada saat sebelumnya, semua orang berpartisipasi sehingga Uza mengulurkan tangannya untuk menahan tabut itu. Semua orang sangat dekat posisinya dengan tabut itu. Jadi Daud paham bahwa orang-orang seharusnya seperti itu. Ya, semua orang akan menyertai tabut itu, tetapi mereka yang seharusnya mengusung tabut adalah orang Lewi dan hanya mereka yang berasal dari Bani Kehat, mereka yang keluarga dari Harun, dan akhirnya ia berkata dalam ayat yang ke-13 kepada orang Lewi, "Sebab oleh karena pada pertama kali kamu
tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar tengah-tengah kita sebab kita tidak meminta petunjuknya. Seperti seharusnya ia melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci dan mengambil bagian sebagai pemimpin, tidak bertanya kepada orang-orang. Sebagai seorang pemimpin, ia memberikan instruksi-instruksi dan memilih mereka untuk mengusung tabut Tuhan dan untuk melayani Dia selamanya. Lalu ia mengumpulkan semua orang Israel untuk membawa tabut Tuhan dari tempatnya, tapi kali ini ia melakukannya dengan benar. Orang Lewi mengusungnya di bahu dan meletakkannya di dalam kemah yang telah ia persiapkan. Dan sekali lagi mereka membawanya dengan sukacita besar dan begitu banyak korban persembahan seperti pertama kali dilakukannya. Saudara Ishak, kita tahu dari pembicaraan Dr. Esam bahwa orang Lewi mengusung tabut Tuhan di atas bahu mereka dengan kayu-kayu seperti yang telah Musa perintahkan. Mereka telah belajar dari kesalahan dan mengusung tabut itu dengan cara yang alkitabiah seperti yang Tuhan perintahkan. Di manakah mereka meletakkan tabut itu dan bagaimana mereka merayakannya? Mengenai tempatnya, dari 2 Tawarikh pasal yang ketiga kita tahu di mana tabut itu menetap. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengiriman Ornan orang Yebus itu. Dan mengapa Gunung Moria pada khususnya? Sebenarnya itu mengingatkan kita pada Kejadian 22 ketika Tuhan memberitahu Abraham untuk mengambil putra tunggal yang dikasihinya, Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bukan di sembarang tempat, melainkan di tempat yang telah Allah tetapkan, dan tempat ini adalah Gunung Moria. Kata Moria mempunyai 2 arti dan kedua arti itu memiliki konsep pengertian yang sama. Arti pertama adalah kepahitan Tuhan, dan sesungguhnya kepahitan Tuhan terkait dengan peristiwa di kayu salib. Ya, Dan itulah persisnya ide utama dari Kejadian 22 dan dari tempat di mana tabut itu seharusnya ditempatkan. Sebuah gambaran tentang apa yang akan Kristus lakukan pada masa yang akan datang. Arti yang kedua, Moria berarti dipilih oleh Allah. Tempat yang Allah pilih. Dan sebenarnya kayu salib bukanlah satu-satunya tempat yang Allah pilih. Untuk pertemuan antara Allah yang kudus serta benar dan manusia yang bersalah serta tidak benar. Dan tidak ada tempat lain di alam semesta. dan keselamatan tidak ada di Dan dalam keselamatan siapapun tidak juga. ada di dalam siapapun juga. Namun bahkan di dalam ibadah orang-orang percaya, di sekeliling Tuhan, Kristus adalah pusat dan fokusnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, Di situ. aku di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Atmosfer umumnya, saudara ayat, penuh dengan sukacita. Tabut menduduki tempatnya dan itu terkait dengan sukacita. Hal itu jelas dalam 2 Mazmur yang berurutan. Saya hanya akan menunjuk keduanya, Mazmur 132, dan itu adalah Mazmur tentang kembalinya tabut ke tempatnya. Ketika ia berkata, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Lalu ia berkata, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar itu di Efrata dan mendapatnya di padang Yaar yang adalah Kiryat Yearim seperti yang sudah kita lihat. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ayat 8, bangkitlah Tuhan ke tempat peristirahatanmu, engkau dan bahtera kemuliaanmu, imammu berpakaian kebenaran sampai akhir. Tabut telah sampai di tempatnya, Mazmur 132. Tuhan mengambil tempat di tengah umat itu. Hasilnya Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik. Lalu ia berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk Seakan selama-lamanya. itu sebuah sebab dan sebuah hasil. Tepat. Tabutlah duduk di tempatnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam Jika bersama Tuhan dengan mengambil rukun. tempat di hati saya, mengambil tempat di rumah saya, mengambil tempat di perkumpulan dan di gereja saya, sungguh itu sebuah berkat. Saya akan membaca beberapa ayat lalu kita akan rehat dan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 25, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dari para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dan kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kita rehat sejenak,
dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ayat 25 dan 26 pada pasal 15, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pertanyaannya adalah, apakah tabut seberat itu? Benarkah apa yang dimaksud dengan Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian? Ini mempunyai banyak arti, tidak mungkin tabut itu berat dan bahkan jika memang berat ada banyak orang Lewi. Dan ketika Tuhan berkata bahwa tabut itu akan diusung dengan kayu-kayu pengusung, ia tahu beratnya dan mereka terbiasa berjalan sambil memikulnya melalui Melalui padang gurun. padang gurun. Itu jarak jauh. Jarak jauh. Sebuah jarak yang jauh, maka tidak mungkin gagasan bahwa di luar bantuan Allah tabut itu berat. Tetapi saya kira ketika Tuhan membawa mereka kembali ke akal sehat mereka karena sebelum saat ini mereka tidak melakukan dengan cara yang benar. Melakukan hal dengan cara yang benar adalah sejenis bantuan dari Tuhan yang membuat saya melakukan hal yang benar dan kembali ke akal sehat. Hal kedua, bantuan secara psikologis. Atmosfer ini dan perayaan megah ini membutuhkan bantuan psikologis. Bantuannya tidak harus berupa bantuan secara fisik. Ketiga, saya pikir kita tahu bahwa di hadirat Allah manusia merasa ia tidak dapat melakukan bahkan hal-hal yang sederhana tanpa Allah. Miskin dalam roh. Benar, perasaan miskin. Ada sebuah ayat yang baik yang sangat saya sukai dalam Yohanes 15 dan ayat 6. Saya rasa bunyinya di luar dapat aku kamu, Berbuat apa? di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan hal yang sederhana. Bahkan hal yang sederhana yang bisa saya lakukan setiap hari, ya mereka juga bisa melakukan itu selama puluhan tahun di padang gurun. Jadi apakah saya memerlukan suatu pertolongan baru setiap hari? Ya, saya membutuhkannya setiap hari. Karena di luar Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Namun arti yang cenderung saya yakini adalah bahwa bantuan Allah di sini artinya memulihkan saya kepada akal sehat. Karena bukan hal normal bahwa saya bisa kembali sendiri ke arah yang benar. Saat saya berdosa, saya memerlukan bantuan untuk kembali ke arah yang benar lagi. Dan di sisi lain itu bisa mengandung arti bahwa mereka ketakutan setelah insiden terjadi 3 bulan sebelumnya. Ketika seseorang menjamah tabut tersebut lalu mati. Efeknya tentu masih ada. Mereka merasa tekanan tekanan psikologis. psikologis, jadi mereka membutuhkan bantuan untuk melupakan peristiwa itu agar dapat berjalan dengan benar. Benar. Saudara Ishak, Daud sangat senang dan menari-nari di hadapan tabut. Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud. Seseorang mungkin berkata bahwa Mikal berhak melakukan itu. Karena Daud seorang raja dan ia seharusnya tidak menari-nari dan bergirang di hadapan tabut seperti orang biasa. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya pertama-tama membuat sebuah tindakan sehingga ia melepaskan jubah-jubah kerajaannya dan mengenakan efod dari lenan seakan-akan ia telah memilih untuk menjadi pelayan tabut atau seorang budak. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa ketika kemuliaan Tuhan muncul di situasi itu, setiap kemuliaan manusia harus lenyap. Dan itulah yang ada di hati Daud. Ia tidak memikirkan citranya di depan rakyat, tetapi ia bergirang. Dan sedang mengekspresikan sukacitanya dalam setiap cara yang mungkin dia lakukan, seperti cara-cara bergirang yang dikenal pada saat itu dari perjanjian lama. Mengenai Mikal jelas bahwa dia tidak punya apresiasi yang sama kepada Tuhan dan kepada perkara-perkaranya seperti yang Daud miliki. Selanjutnya yang ia pedulikan adalah citra diri raja, suaminya, dan bagaimana perbuatan-perbuatan ini akan mengurangi wibawanya. Namun ia tidak peduli dengan tabut Tuhan dan perayaan luar biasa serta kegirangan karena Tuhan dan karena simbol hadiratnya di tengah-tengah umatnya. Mikal takut tentang dirinya sendiri, bukan tentang Daud. Jika Juga Daud dipandang rendah di mata rakyat, akibatnya Mikal pun akan sebagai dipandang istri rendah. Raja Israel. Dr. Esam, dalam pasal 16 tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Sesudah mereka memasang tabut, mereka mempersembahkan korban-korban. Ada 2 jenis korban persembahan, korban bakaran dan korban keselamatan.
Mohon beritahu korban persembahan pada umumnya dan tentang korban bakaran serta korban keselamatan. Ada 4 jenis korban yang biasa dipersembahkan di Perjanjian Lama, yang berbeda dari korban persembahan Paskah. 4 jenis korban itu adalah korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. 2 korban terakhir berkaitan dengan dosa dan dosa-dosa manusia. Korban penghapus dosa dan penebus salah. Korban bakaran menyerupai apresiasi Allah atas pengorbanan Kristus, nilai pengorbanan Kristus di hadapan Allah. Korban ini biasa dipersembahkan sepenuhnya di hadapan Allah, salah satunya yang dapat menghargai nilai tindakan Kristus. Salah satunya yang menghargai ini adalah Allah. Korban keselamatan adalah sebuah korban ucapan syukur. Dan itu mengandung sejenis hal berbagi karena setiap orang memakannya. Orang yang mempersembahkannya, Harun dan putranya, serta satu bagian untuk Allah. Benar sekali. Di sini, ia mempersembahkan 2 jenis yang berkaitan dengan Allah. Untuk mengingatkan pemirsa, 4 jenis korban persembahan yang telah Anda bicarakan pernah disebut di awal kitab Di Imamat, awal kitab Imamat. pasal 1 dan 2. Benar sekali. Dari pasal 1 sampai 5. Benar. Itu adalah sebuah perayaan yang menakjubkan, penuh penyembahan yang membuat manusia sungguh melupakan seluruh dosa-dosanya. Salah satunya hal yang ia diingatkan tentang nilai Kristus di hadapan Allah. Jadi Daud di sini mempersembahkan apa yang mengekspresikan apresiasi Allah. Allah memandang dari surga dan senang bukan karena manusia atau pengampunan dosa-dosa, melainkan karena Kristus adalah satu-satunya yang mendatangkan sukacita di hati Allah. Jadi ketika manusia menghargai dan meninggikan Kristus dan melupakan dirinya sepenuhnya, itulah jenis korban bakaran yang diterima oleh Allah. Dan orang yang mempunyai perasaan syukur karena apa yang ia peroleh dari Allah dan mempersembahkan suatu korban ucapan syukur dan mempraktikkan persekutuan dengan Bapa dan Putra, lalu ia mempersembahkan korban keselamatan. Di sini mereka peduli tentang tabut dan sukacita Allah. Di dalam apa yang mereka lakukan, mereka tidak peduli tentang diri mereka sendiri. Dan saat kita baca ayat-ayat ini sesudahnya yang tidak ditulis secara sembarangan, maksud saya jiwa itu akan merasa puas dan lebih penuh lagi ketika tindakan Kristus dihargai, bukan setelah seseorang prihatin dengan dosa-dosanya. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kita paham dari sini bahwa ketika Allah merasa puas, hal baik pun mengalir. Daud membagi-bagikan kepada semua rakyat. Dan semua orang makan dan mereka semua bergirang. Bukan hanya itu. Kita melihat dalam ayat 6 di akhir ayat ini, dan Binai serta Yehaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Itu adalah kesaksiannya. Urutan hal tersebut mengagumkan dalam aspek-aspek simbolis. Karena korban bakaran, korban keselamatan, Allah dipuaskan. Lalu semua orang menjadi puas. Lalu semua orang berseru dengan sukacita. Kemudian nafiri ditiup yang menunjuk pada kesaksian tersebut. Jadi ketika Allah dipuaskan dan umatnya merasa puas, kesaksian datang secara otomatis dalam bentuknya yang terbaik. Benar sekali. Kita rehat sejenak lalu kita akan membaca beberapa ayat dan kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal 16 dari kitab 1 Tawarikh. Saya akan membaca ayat-ayat mulai dari ayat 7. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.
Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Tentu saja hadirin mempunyai pertanyaan. Mari kita ambil pertanyaan mereka. Kami ingin lebih banyak penjelasan untuk atribut-atribut Allah yang disebutkan dalam lagu ini. Lagu ini banyak kali menunjuk kepada Allah. Kami ingin tahu beberapa atribut Allah yang disebut dalam lagu ini. Lagu ini dipenuhi dengan atribut-atribut Allah yang memanggil kita untuk berdiri di pihak Allah dan menjadi saksi-saksinya dan berkata bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Allah kita adalah Allah yang benar hidup. Dan itulah hal terakhir yang Dr. Esam jelaskan, dan ayat-ayat di sini dimulai dengan hal yang sama dengan ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Artinya kita harus menyuarakan namanya, menyatakan nilainya. Dan menyerukan bahwa kita milik dia dan kita setia kepada orang itu. Lalu firman mengatakan tentang Allah dan perbuatan juga keajaibannya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, kekudusan Tuhan. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Tuhan mendengar mereka yang mencari dia. Jadi Tuhan mendengarkan. Setelah itu adalah tentang kekuatan Tuhan. Lalu ia membicarakan tentang penghukuman-penghukuman Tuhan dalam ayat 14. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya dan otoritasnya. Ingat untuk selamanya akan perjanjiannya, kesetiaan Allah dalam janjinya. Sebenarnya bagian-bagian yang baik ini dikutip dari Mazmur 3, 96, 105, dan juga dari Mazmur 106. Dan yang menakjubkan adalah ketika mereka mengutip dari Mazmur-Mazmur ini, mereka mengutip bagian-bagian yang penuh sukacita yang terhubung dengan atribut-atribut Allah. Dan mereka menghindari bagian-bagian yang terhubung dengan poin-poin tentang kegagalan dan penawaran. Apakah itu sesuai dengan kecenderungan mereka? Jelas bahwa itu adalah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus. Mari sepakat tentang sesuatu ketika tabut menduduki tempatnya. Segalanya menjadi sebagaimana mestinya. Tabut adalah gambaran hadirat Tuhan di tengah umatnya. Sama seperti saat ini ketika Tuhan menempati tempatnya di gereja dalam pertemuan-pertemuan. Ada harmoni pada saat pujian dan pikiran orang-orang percaya dipersatukan dalam memuliakan. Serta meninggikan Allah bukan manusia. Dalam atmosfer penyembahan orang akan melupakan dirinya sendiri. Dengan seluruh sifat buruk dan baiknya sebenarnya tidak ada yang baik dalam diri manusia. Selanjutnya kita hanya akan memikirkan tentang Tuhan dan menyembah Dia. Itu yang terjadi dalam lagu ini. Dr. Esam pasti ada komentar lain tentang atribut-atribut Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dengan umatnya dalam bagian ini. Urutannya sangat penting. Pertama-tama adalah Allah. Mereka menjadi sibuk memikirkan tentang Allah. Lalu dalam ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mereka menjadi sibuk memikirkan apa yang Allah yang hebat ini lakukan kepada mereka. Lalu ketiga, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kejujuran Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Hal ajaib adalah bahwa ketika ia berbicara mengenai kejujuran Allah dengan Abraham, Ishak, dan Israel. Ia berkata bahwa itu adalah sebuah perjanjian yang kekal. Seakan-akan mereka ingin berkata, kami tahu mengapa kami kembali ke sini setelah banyak tahun yang telah lewati ini. Itu karena keteguhan perjanjian Allah. Yang tak berubah seakan itu bergantung pada hidup kami. Kembalinya kami ini tidak akan terjadi. Namun ini adalah sebuah manifestasi dari kasih karunia Allah. Sekali lagi seperti sudah kami sebut dalam episode sebelumnya saat mempelajari kitab ini. Pengamatan kedua yang saya dapat adalah dalam ayat 8. Ia memberitahu mereka pertama-tama untuk panggillah namanya. Setiap orang memanggil dirinya sendiri. Jadikanlah nama Allah mempunyai nilai bagi dirimu sendiri. Lalu perkenalkanlah perbuatan di antara bangsa-bangsa. Seolah ia ingin mengatakan bahwa setelah mereka merenungkan namanya, mereka akan mampu memberitahu orang-orang lain mengenai perbuatan-perbuatannya. Kemudian kita baca percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, artinya berbicara satu dengan yang lain tentang dia. Jadi renungkan tentang dia saja, lalu perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya kepadanya. Kemudian percakapkanlah segala perbuatan ajaib kepada orang lain. Oh iya, jadi yang beritahu mereka untuk memperkenalkan perbuatannya kepada orang lain, tapi kamu sebagai umatnya percakapkanlah satu dengan yang lain. Biarlah topik pembicaraanmu dan waktu bersosialisasi satu dengan yang lain adalah tentang Allah yang besar. Pernyataan yang sangat baik. Tuhan memberkati Anda berdua. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apakah yang Daud lakukan untuk membawa tabut dengan cara yang benar?
Daud belajar dua hal dari kesalahannya. Ia tahu bahwa jauh dari apa yang Allah perintahkan itu harganya mahal. Dan ia juga tahu ada sebuah berkat dalam memulihkan hadirat Allah karena Tuhan memberkati rumah Obed. Itu sebabnya ia membawanya kembali dengan cara yang benar. Maka ia kembali kepada apa yang tertulis dan tidak berkonsultasi dengan siapapun sebagai seorang pemimpin. Teks Alkitabiahnya ada sehingga konsultasi tidak akan diperlukan kembali. Jadi ia mempersiapkan sebuah kemah dan membuat orang Lewi mengusung tabut seperti tertulis dalam Alkitab, dan ia mempersembahkan korban-korban dan ada kegirangan seperti kali pertama. Apakah Mikal bisa dikatakan benar ketika ia memandang rendah Daud saat ia sedang menari di hadapan tabut Tuhan? Mikal tidak benar dalam cara berpikirnya. Ia lebih peduli tentang penampilan dan bahwa suaminya sebagai raja harus tampil bermartabat dan berwibawa dari sudut pandangnya, dan itu adalah sejenis kesombongan di hati. Sebaliknya Daud bergirang karena tabut perjanjian Tuhan. Ia bergirang dalam hadirat Tuhan dan ia menyatakan sukacitanya dalam sebuah cara yang umum dalam perjanjian lama. Jadi ia melepaskan jubah-jubah kerajaannya dan mengenakan jubah lenan untuk menyatakan kerendahannya sebagai pelayan dari tabut itu. Jadi ini sebenarnya perbedaan pendapat. Ini tidak memberi Mikal hak untuk memandang rendah Daud dengan cara ini. Tuhan memberkati, terima kasih. Tuhan memberkati Anda para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, seperti yang sudah kita pelajari ketika tabut yang mewakili hadirat Allah dibawa kembali dengan cara yang benar dan diletakkan di tempatnya yang tepat. Dan ketika korban-korban persembahan yang berbicara tentang tindakan Kristus di kayu salib dipersembahkan, orang-orang juga menerima hal-hal yang baik. Sehingga ketika Allah mengambil hak kemuliaan dan wibawanya, Ia pastinya akan melimpahi kita dengan hal-hal baik dan berkat-berkat. Dan hasil ketiga adalah bahwa mereka memakai nafiri-nafiri yang berbicara tentang kesaksian. Seakan Allah memberitahu kita, mengapa kamu tidak mempunyai kesaksian di dunia? Mengapa kamu tidak menerangi dunia? Mengapa kamu tidak menceritakan tentang aku kepada dunia ini? Mengapa kamu tidak bergirang dalam sukacita Kristiani di dunia? Hanya karena Allah tidak menemukan tempatnya di hati kita. Pemirsa terkasih, saya berharap dari lubuk hati saya, agar Tuhan Yesus Kristus menemukan sebuah tempat dalam hatimu sebagai Tuhan, Tuhan, dan Juru Selamat. Dan Anda akan menikmati berkat-berkat dari pengorbanan tindakan Kristus di kayu salib. Anda akan merasakan kebaikannya, Anda akan merasakan berkatnya. Kemudian Anda akan menceritakannya kepada banyak orang. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Dari manakah Daud memperoleh ide untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan di bumi? Apakah reaksi Tuhan ketika ia tahu bahwa Daud berniat untuk membangun sebuah rumah baginya? Apakah ia setuju dengan Daud atau memperingatkan dia? Apa yang kita tahu tentang perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud dan keluarganya? Dan apa sajakah perjanjian yang ada dalam kitab suci? Bagaimana Daud menerima perkataan baik Tuhan tentang dia dan keturunannya? Dengan roh yang bagaimanakah Daud berdoa? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.